Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kali ini kami akan hadir seperti biasa menemani Anda lewat dialog seputar kita. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, topik yang akan kami angkat pada dialog seputar kita kali ini tentang siapkah kita menghadapi bencana banjir. Karena kita ketahui beberapa hari belakangan ini memang intensitas hujan sudah turun di berbagai wilayah, khususnya juga di kawasan ibu kota Jakarta. Nah pemirsa, untuk memulai acara ini atau mengawali acara ini, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini terkait dengan awas banjir ancam Jakarta. Kita saksikan tayangannya. Memasuki musim hujan, Jakarta harus bersiap menyambut kedatangan tamu tak diundang bernama banjir. Sebagai ibu kota, Jakarta justru termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang rawan banjir. Hampir setiap datangnya musim penghujan, Jakarta pasti tergenang. Dari hasil evaluasi hujan pada Sabtu 7 November 2015 lalu saja, sebanyak 17 genangan sudah terjadi di ibu kota. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut beberapa penyebab banjir di ibu kota. Karena masih banyaknya bangunan liar yang berdiri di atas saluran air dan bangunan semi permanen yang berdiri di atas saluran penghubung. Banyaknya bongkar trotoar secara ilegal serta pembangunan trotoar yang dilakukan tidak melihat drainase di bawahnya juga menyebabkan saluran air terhambat dan menimbulkan genangan. Banjir Jakarta tak hanya akibat guyuran curah hujan, namun bisa terjadi karena banjir kiriman akibat curah hujan di Kota Bogor dan sekitarnya. Ironisnya, setiap kali Jakarta banjir, dampak kerugian material juga cukup besar, mencapai hingga triliunan rupiah akibat lumpuhnya aktivitas perekonomian. Jakarta harus punya terobosan jitu agar banjir tidak lagi datang menggenangi. Pemimpin boleh jadi silih berganti, jangan sampai masalah banjir tak jua teratasi, karena masih banyak persoalan ibu kota yang harus dijadikan fokus utama. Tim redaksi Seputar Kita, Jakarta. Kalau tadi tayangan terkait dengan kita harus waspada untuk menghadapi banjir dan mudah-mudahan kita berharap untuk tahun ini sampai dengan awal tahun tidak terjadi banjir seperti awal tahun 2015. Nah, pemirsa, terkait dengan hal ini kami akan berbincang-bincang, kami akan membahas tentang awas waspada banjir bersama dengan beberapa tamu yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama Bapak Yanwar Henry P., Prakirawan BMKG Staklim Pondok Betung. Apa kabar Pak? Apa kabar, selamat malam Mas James. Iya, ini Bapak yang akan nanti menyampaikan berbagai hal Pak ya terkait dengan cuaca dan lain sebagainya. Ya. Agar kita nih tenang-tenang Pak gitu ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu Pak. Nggak risau, nggak mikir-mikir aduh ini ada banjir atau enggak gitu ya. Iya, benar. Dan yang kedua ini yang paling banyak tugasnya nih. Bapak Bambang Surya Putra, Kepala Bidang Pengendalian dan Informatika BPBD DKI Jakarta. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Saya bilang tadi paling sibuk nanti pada saat kalau misalnya ada bencana banjir ya. Tapi kita mendoakan Pak ya, mudah-mudahan jangan sampai ada banjir yang seperti kemarin. Itu yang kita harapkan. Saya mungkin ke Pak Yanwar. Pak, ini dalam beberapa hari untuk kawasan ibu kota Jakarta kita ketahui ini daerah Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan. Ini sudah mulai hujannya cukup deras nih Pak ya. Ada masyarakat tentu bertanya-tanya nih, waduh apakah mungkin ini akan ada banjir lagi seperti itu. Sementara kalau fenomena cuaca yang Bapak sampaikan ini kan menjadi bahan pertimbangan juga. Apakah mungkin memang sudah memasuki transisi untuk masuk ke musim hujan atau mungkin sampai dengan Januari yang seperti itu yang mungkin Pak Yanwar pernah sampaikan juga ya fenomena El Nino dan lain sebagainya itu Pak ya. Tapi sebelumnya kita ini prihatin juga nih Pak, ada gempa yang baru terjadi di kawasan Bantul Yogyakarta. Nanti Pak Yanwar mungkin akan sedikit aja menyampaikan. Baik Pak, bagaimana Bapak mencermati tentang fenomena hujan ini Pak? Baik, memang yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di beberapa perakiraan musim kita kemarin, memang kita perkirakan memang untuk wilayah Jakarta pada khususnya itu memang untuk mulai bulan November kemudian Desember kita memperkirakan akan masuk musim hujan. Tapi dimulai dari wilayah bagian selatan. Nah artinya memang sini sudah mulai terjadi dimulai bulan awal-awal November ini. Selatan ini maksud Jakarta Selatan? Jakarta bagian selatan itu istilahnya masuk Jakarta Timur bagian selatan seperti di wilayah Cijantung begitu kemudian
sampai ke wilayah Jakarta Barat bagian selatan juga di wilayah Pakubono, Pesanggerahan begitu. Itu sudah mulai masuk musim hujan. Udah mulai masuk awal petanda musim hujan. Memang belum masuk, tapi memang kita masih mulai masa peralihan dari musim kemarau yang sangat kering kemarin akibat El Nino ini. Kemudian sekarang kita masuk musim peralihan ke musim hujan. Nah, memang tanda-tandanya memang seperti itu. Artinya dalam satu hari itu bisa terjadi hujan yang sangat lebat. Kemudian nanti beberapa hari dia akan break, artinya tidak terjadi hujan begitu, hanya mendung-mendung saja. Tapi hal seperti ini memang yang kemarin ini banyak terjadi di wilayah bagian selatan saja, seperti wilayah Jawa Barat di Bogor, kemudian di wilayah Jakarta Selatan. Justru di wilayah utara itu belum terjadi hujan, belum terjadi awal hujan, walaupun memang sudah ada indikasi ke arah sana seperti itu. Oke, kalau selatan masuk wilayah Banten dan sekitarnya juga dong Pak ya? Ya, wilayah Tangerang Selatan, kemudian Tangerang bagian selatan itu sudah mulai masuk. Untuk wilayah Lebak juga sudah mulai masuk, malah musim hujan di beberapa titik begitu. Tapi untuk di wilayah Bogor belum. Untuk wilayah Jakarta bagian selatan sudah ada satu titik yang sudah masuk musim hujan. Dan beberapa lainnya sudah mulai masuk indikasi musim hujan. Begitu. Indikasi musim hujan. Kalau kita bicara indikasi nih, warga Jakarta khususnya, ini kan ya mereka mulai care lah, artinya mulai waspada. Tapi biasanya barometernya adalah Bogor katanya. Kalau Bogor hujan, nih kirimannya ke sini katanya. Bagaimana Bogor itu sendiri kok belum hujan, Pak? Untuk Bogor mungkin untuk November pertengahan ini sampai dengan Desember pertengahan itu memang patut diwaspadai. Karena kita perkirakan sampai dengan Desember pertengahan itu intensitas curah hujan di atas 100 mm dalam 10 hari akan terjadi begitu. Artinya sangat probabilitasnya sampai dengan 90%. 90%. Iya, artinya kemungkinan besar hujan 100 mm dalam jangka waktu 10 hari itu akan terjadi. Nah, artinya normalnya berapa sih, Pak? Normalnya kalau untuk musim hujan 50 mm sebenarnya 50. Dalam waktu 10 hari. Tapi yang kita tidak harapkan adalah curah hujan yang 100 mm ini tidak terjatuh dalam satu hari. Artinya kalau bisa di 10 hari itu terdistribusi begitu dengan tidak langsung secara simultan gitu, lah gitu ya. Kalau karena, secara terus-terusan wah panik kita nyoba. Karena yang kemarin itu terjadi itu di tanggal 78 itu kemarin sekitar 75 mm. Dan di Depok memang kemarin juga terukur itu sampai dengan 100 mm. Makanya kemarin kita terjadi genangan di beberapa titik di wilayah Jakarta gitu seperti itu. Nah, Pak Yanuar, ini sebetulnya kan masyarakat kita mengalami yang namanya mendung. Ya, sebetulnya kita bisa melihat nggak fenomena memang fenomena mendung itu dan juga hubungan dengan hujan itu dari awannya tuh menggelumpal-gelumpal gitu dinamakan ini bakal hujan terus atau seperti apa nih Pak tanda-tandanya? Ya, kalau memang di musim peralihan seperti ini memang tanda-tanda awan yang menggumpal yang kita namakan awan-awan cumulonimbus yang sifatnya konvektif itu akan sering terjadi. Artinya memang awan-awan seperti inilah yang menyebabkan hujan itu bisa sangat lebat, artinya bisa sampai di atas 100 mm dalam durasi mungkin tidak hanya sampai 6 jam gitu. Bahkan bisa sampai mungkin 4 jam terjadi dalam 100 mm begitu. Artinya volume air yang sebesar itu tergantung dari daya dukung di bawahnya begitu. Ya. Dan air itu pasti lari kemana-mana begitu kan, mencari tempat yang lebih rendah. Nah, dalam posisi ini kalau terjadi di Bogor, maka tempat yang paling rendah ada di wilayah Jakarta. Jakarta lah. Nah, jadi yang waktu diwaspadi memang seperti itu. Saya mau nanya tentang bendungan juga nih, apa sudah siap nggak sih cover seperti itu? Saya nggak tahu nih. Tapi nanti kita akan berbicara banyak, termasuk juga Pak Bambang yang akan menyampaikan berbagai hal mungkin, ya tips, ya kan kiat untuk warga untuk bisa mengantisipasi apabila terjadi banjir. Tapi sebelumnya kita akan break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita, kami berbicara tentang siapkah kita menghadapi banjir. Dan tentu saja untuk Anda yang akan follow Twitter kami, jangan lupa hashtag kami di seputar kita _waspada banjir. Tentu bagi Anda yang akan berpartisipasi pun kami tetap memberikan kesempatan, silakan hubungi 0216307303, 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Hujan yang melanda sebagian wilayah Indonesia mengindikasikan bahwa musim akan berganti. Saat ini sebagian Sumatera dan Kalimantan telah memasuki musim penghujan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sejumlah wilayah di Jabodetabek juga mulai memasuki musim penghujan di November ini. Berganti musim seakan berganti pula ancaman bencananya. Jika sebelumnya Indonesia didera kekeringan dan bencana asap akibat kemarau, maka bukan tidak mungkin di musim penghujan ini bencana banjir, puting beliung hingga longsor kembali melanda. Ya, musibah banjir dan tanah longsor tampaknya sudah menjadi event tahunan. Ancaman ini tentu mesti diwaspadai seluruh masyarakat. Belum memasuki puncaknya saja, hujan deras disertai angin kencang awal November lalu sempat menyebabkan terjadinya longsor dan pohon tumbang di Bogor, Jawa Barat. Di Indonesia ada sekitar 64 juta jiwa masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, dengan titik banjir tinggi tersebar di 315 kabupaten kota. Sedangkan untuk longsor, ada sekitar 41 juta jiwa masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Titik longsor sedang hingga tinggi tersebar di 274 kabupaten kota. Banjir yang melanda Jakarta bukan lagi masalah teknis semata, tata ruang yang tidak dipatuhi, keserakahan yang membuat daerah hulu digunduli, daerah resapan yang ditanami hutan beton demi memuaskan nafsu kapitalis, kemiskinan yang memaksa orang tinggal di bantaran sungai, sistem anggaran yang dikorupsi, aparat yang mengabaikan pengawasan infrastruktur hingga oknum penguasa yang lalai menjamin keselamatan rakyat. Semuanya saling terkait, menjadi penyebab musibah banjir dan longsor selalu sulit diantisipasi. Tim redaksi Seputar Kita, Jakarta. Itulah tadi tayangan terkait dengan fenomena hujan yang ternyata kalau kita lihat banjir. Banjir ini sesuatu yang memang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Nah, terkait dengan hal ini, mungkin saya ke Pak Bambang nih. Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menanggulangi katanya. Ini nggak gampang Pak ya. Melihat banjir yang kemarin Pak, di awal tahun ini kan tugas Bapak ini sibuk banget gitu ya. Untuk bisa menanggulangi, mengatasi, termasuk juga meyakinkan warga-warga, yuk ungsi yuk. Aduh, tapi ada warga yang masih tetap bertahan. Ini agak sedikit riskan juga, karena apa? Selain fisik, faktor psikologis juga bermain di sini Pak ya, untuk bisa meyakinkan. Pak, ceritain pengalamannya terkait juga dengan nanti, apa yang harus kita lakukan Pak, apabila misalnya ada terjadi banjir. Ya, kalau melihat dari historis itu ya, sebenarnya banjir ini bukan hal baru Jakarta ya, setiap tahun terjadi. Rutin kalau nggak ada banjir bukan Jakarta gitu. Nggak gitu juga. Oh gitu juga Pak. Mungkin salahnya karena di selatan Jakarta kota hujan gitu ya. Jadi Jakarta kebagian kekirimannya air hujan. Tapi kan terima Pak, iya kan mau nggak mau. Kelihatan kota duit mungkin kita gitu kebagian duit. Ya maaf. Jadi berdasarkan historis itu ya. Kami ingat BPBD kebetulan baru berdiri tahun 2012 gitu ya. Dari tahun ke tahun kita melihat ketika awal kami berdiri warga belum mendapatkan peringatan apa-apa. Kemudian warga belum mendapatkan himbauan apa-apa. Itu korban demikian banyak hingga 38. Betul. Dari tahun berjalan kita mulai melakukan sosialisasi, kita mulai melibatkan warga masyarakat untuk turut aktif gitu ya, bahwa banjir ini urusan semua gitu ya, everybody's business gitu ya. Maka dari itu kita berharap mereka mau bahu-bahu bersama kita, baik itu mau mendengarkan arahan untuk evakuasi dan lain sebagainya. Dengan adanya seperti itu, himbauan-himbauan seperti itu sekarang mulai menurun gitu ya. Pada tahun 2014 sebetulnya banjirnya meninggi daerahnya, tapi korbannya menurun karena warga mulai mau ikut gitu ya. Dan mulai sadar lah Pak, mulai sadar gitu ya. Karena mulai mengerti memang gitu ya. Kita sampaikan fakta-fakta. Ada warga yang karena tidak mau gitu kan banjirnya meninggi, mereka tidak matikan listrik, akhirnya mereka meninggal satu keluarga gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kita nggak mau terjadi lagi gitu. Untuk itu kita ingin semua warga bekerja sama gitu, bahwa banjir itu berbahaya. Walaupun bagi sebagian orang yang memang udah merasakan banjir langganan, kayaknya udah seleher juga gitu ya. Nyantai-nyantai aja gitu ya. Namun hal-hal seperti itu yang kita ingin himbau, bahwa ketika mereka minta dievakuasi, banjirnya sudah meninggi, itu berisiko tinggi bagi kami pun, bagi petugas maupun bagi mereka sendiri. Untuk itu kita berharap semua warga aware bahwa
banjir bencana, mereka mau evakuasi, mereka mau melakukan persiapan-persiapan, apalagi bagi warga yang tinggal di bantaran-bantaran kali mau pindah relokasi ke tempat-tempat yang aman yang kita buatkan gitu ya, seperti di rumah susun dan lain sebagainya. Oke Pak, ini 2012 ya BPBD ini terbentuk. Artinya sudah mengalami 2013, 2014 sampai dengan 2015. Berbagai bencana yang ada ini kan tentu menjadi perhatian atau artinya sudah bisa mengamati, menganalisa ya kan tentang banjir-banjir yang dari tahun ke tahun kok seperti ini. Mungkin Pak Bambang juga bisa menyampaikan nih tentang hal utama biasanya dikaitkan dengan drainase itu sendiri. Jakarta kan kalau kita lihat drainasenya ini mungkin diameternya awal-awalnya ini kecil. Nah sekarang gimana nih perkembangan drainasenya itu Pak? Iya, kota berkembang gitu ya, penduduknya juga lebih banyak. Ketika hal seperti itu kita melihat bahwa drainase kita banyak yang sudah harus diperlebar. Ataupun sebetulnya cukup lebar tapi sekarang sudah dangkal gitu. Untuk itu kita banyak melakukan upaya normalisasi. Nah, kebijakan Pak Gubernur kita ini dengan menerjunkan PPSU. PPSU itu pekerja perawatan prasarana dan sarana umum. Di setiap kelurahan itu di DKI Jakarta diterjunkan sekitar 40 sampai 70 tenaga honorer gitu ya. Untuk melakukan pembersihan dan perawatan sarana umum ini. Sampah di sungai, di kali apa semuanya sedimentasi gitu kan. Mereka melakukan upaya perbaikan saluran. Kalau perlu mereka harus membongkar, gitu, mereka akan membongkar gitu. Tujuannya adalah memperlancar drainase yang sudah mengalami penyempitan gitu ya. Dinormalkan kembali. Dinormalin lagi ya. Untuk itu dengan harapan ketika semuanya sudah dinormalisasi secara lengkap, kita lihat di hujan ini ketika hujan terjadi pada daerah mana saja yang masih terjadi. Lalu kita lanjutkan fokus kepada PR pada daerah-daerah yang masih akan uji coba nih sekarang gitu ya. Kita tes. Harapannya sih musim penghujan tahun 2015 dan 2016 ini kalau toh ada genangan paling hanya hitungan jam. Oke, ini Bundaran HI kita ketahui kan sebagai ya kalau lihat jantungnya Jakarta seperti itu. Dan tadi tayangan ini wow, mungkin sudah ada kolam ikannya juga di situ. Nah, bisa melihat dari beberapa mungkin kinerja yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu sendiri terhadap wilayah yang dikatakan ini sebagai protokol gitu ya, jalur protokolnya kan harus memberikan image yang baik Pak, karena berbagai media luar ini sering banget ini kalau bicara banjir ini, wah Jakarta menjadi barometer untuk bisa dijadikan perbandingan, wah Jakarta lagi banjir lagi, ini kan gimana nih Pak? Iya, Pak Gubernur sudah memerintahkan seluruh wali kota siap siaga. Salah satu prioritas untuk mengantisipasi banjir yang akan datang ini adalah kita merawat pompa. Banyak daerah-daerah di Jakarta ini karena kontur gitu ya, karena memang 40% Jakarta ini lebih rendah dari permukaan laut gitu ya, dan banyak kontur-konturnya yang juga rendah gitu. Kita bantu mereka dengan pompa air. Tapi pernah underpass dan lain sebagainya. Sering trouble katanya pompanya itu juga Pak. Iya, untuk itu untuk yang 2015-2016 ini betul-betul kita fokus. Seluruh pompa ini nggak ada cerita bahwa tidak bisa hidup, baik akinya rusak, nggak ada BBM, ataupun dia macet dan lain sebagainya, tidak ada cerita. Untuk itu kita berharap untuk daerah-daerah yang merupakan ikon Jakarta, seperti HI, Monas dan lain sebagainya, pompa itu harus beroperasi. Pada daerah-daerah pemukiman itu semuanya harus beroperasi secara normal. Operasi, baik. Pak Bambang dan juga Pak Yanuar sudah ada penelpon, kita akan tampung dulu pertanyaannya. Halo seputar kita. Ya, dengan Pak siapa di mana Pak? Anton Ciputat Pak. Bapak Atang di Ciputat? Anton. Oh Pak Anton, baik. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan langsung saja Pak. Begini Pak, ini kan antisipasi banjir ya Pak. Iya. Karena musim hujan udah mulai dekat nih Pak. Betul. Gimana mau mengantisipasi, sampah aja masih numpuk nih Pak. Cara ngebuangnya Pak Ahok tuh kemana? Ya. Belum ini loh Pak, belum bisa. Maksudnya kayak kemarin konflik itu kan, kalau sampah itu kan penyebab banjir. Ya. Kalau misalnya terus menumpuk, ya banjir akan semakin hebat dari tahun-tahun kemarin gitu Pak. Harusnya ya banjir sampah ini diangkut gitu Pak, supaya tidak menutupi gorong-gorong atau misalnya membuat ketika hujan tiba kan membuat kotor, membuat saluran perairan jadi mampet gitu Pak. Harus cepat diselesaikan masalah sampah ini Pak. Baik, Pak Anton, halo. Ya. Kita kan ketahui Pak, sekarang ini truk sampah sudah mulai rajin Pak ya.
untuk ngambil sampah-sampah di beberapa tempat. Apa memang wilayah Bapak nggak seperti itu, Pak? Masih belum, Pak, masih numpuk. Mungkin karena tumpukan sampah yang dulu mungkin kalau biasanya kan bersih nih, Pak. Mungkin bertahap gitu atau seperti apa gitu kan, karena proses sampahnya itu semakin menumpuk gitu loh, Pak. Ya. Mekanismenya ya. Oke, terima kasih Pak Anton, itu saja Pak ya. Pak. Ya. Ini terkait kawasan Ciputat tadi Pak ya. Kalau kita lihat memang secara menyeluruh kita udah lihat ya bagaimana kinerja dari truk sampah itu sendiri. Pak Bambang bagaimana melihatnya, Pak? Ya, masalah sampah ini kita melihat ada dua permasalahan di Jakarta ini. Yang pertama masalah pengangkutan dan distribusi gitu ya. Itu yang menjadi salah satu masalah terbesar kita. Seperti kita ketahui bersama kemarin sempat terjadi satu hal yang Bantar Gebang dengan masalah sampah Bantar Gebang dan juga kemudian terjadi penghadangan di daerah Bogor gitu ya. Itu sedikitnya tentu saja menghambat adanya pengangkutan sampah sehingga pengangkutannya kurang lancar. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Yang kedua juga kami juga menghadapi ketika kita sudah bersihkan kali-kali di Jakarta. Itu masih ketika kemarin sempat terjadi meningginya beberapa sungai di Jakarta karena ada hujan lebat di daerah selatan. Itu sampah mulai menggelontor lagi dari luar Jakarta gitu ya. Datang lagi. Yang tadinya sudah dibersihkan oleh teman-teman dari TNI bersama Polri bersama jajaran masyarakat dan relawan, itu sekarang mulai terisi dengan sampah lagi gitu ya. Memang ini satu dinamika lah gitu ya yang harus kita selesaikan bersama. Baik, kita akan break dulu, sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Anton, daerah Grogol. Grogol. Oke, tadi Pak Anton di Ciputat, sekarang udah Pak Anton di Grogol. Baik, silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Iya Pak, saya lihat di daerah yang lain ya, itu saluran sudah diperbaiki ya. Saluran ya, oke. Tapi di daerah Grogol saya lihat ya, sama sekali tersentuh ya. Grogol Pak ya? Oke. Terutama daerah Semeru itu kan langganan banjir ya. Iya. Tapi saya lihat belum ada petugas yang melakukan perbaikan di sana. Oh, Bapak belum melihat ya, Pak ya? Sedangkan daerah-daerah lain saya lihat memang semua saluran sudah diperbaiki gitu. Oke, Bapak mau bertanya mungkin? Iya, permasalahan realnya di tempat Bapak belum diperbaiki atau belum dikeruk atau apa Pak? Iya, belum di... Halo? Ya. Ya, belum di got-gotnya belum dikeruk, belum diperlebar, ada fungsi-fungsinya untuk saluran sudah tidak berfungsi lagi. Tepatnya di lokasi mana Pak ya? Daerah Semeru ya. Iya, baik Pak. Baik. Ini akan menjadi catatan kami kalau kami akan melakukan cek lapangan besok pagi. Itu langganan banjir itu Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih informasinya. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi ini dari masyarakat juga, ini menjadi bahan juga ya, ini data juga ternyata bisa di follow up sebetulnya Pak ya, dari pihak BPBD misalnya gitu atau pemerintah setempat daerah. Kami sebetulnya membuka kanal-kanal informasi masyarakat untuk pengaduan. Ada 1708 respon opini publik gitu ya, bisa SMS gitu ya warga. Kemudian ada Clue yang sekarang lagi hangat gitu ya, menggunakan aplikasi Android gitu ya. Warga tinggal foto, kemudian kirim, lalu itu Simpel ya, gitu ya. Dan itu berimbas langsung terhadap kinerja lurah. Ketika lurah tidak TL gitu ya, siap-siap copot gitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya itu sangat efektif. Wah, mantap. Ketika Pak Anton tadi kemudian lihat daerahnya itu tidak di TL, dipanggil simpel. Foto, kirim Clue, selesai. Oh, artinya ini yang direkomend ya kepada masyarakat ya. Jangan ragu, foto aja gitu ya. Semua informasi sekecil apapun, permasalahan ditindaklanjut. Oke, jadi nggak hanya jemput bola, tapi sekarang bolanya dilempar ke pihak Bapak itu untuk di follow up gitu ya. Kita berharap betul-betul ada partisipasi masyarakat secara aktif, melakukan pengawasan, melakukan pelaporan dan lain sebagainya. Wah, bagus sekali, Pak. Ragu. Baik, kita akan break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Siapkah kita menghadapi bencana banjir? Ini topik yang kami hadirkan, dan untuk Anda yang akan berpartisipasi, Anda ingin menelpon silakan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Sebelum kami teruskan bersama Pak Bambang, menarik nih. Tadi ada berbagai hal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan hal ini. Saya ke Pak Yanuar lagi nih Pak. Kalau bicara tadi Bapak sempat mengatakan di awal tahun 2016, ini ternyata masih berlangsung fenomena banjir seperti ini Pak. Saya langsung aja door deh Pak. Ini kita bisa banjir atau enggak sih Pak? Kalau untuk banjir atau tidak, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau misalnya untuk curah hujan, untuk udah Januari kita perkirakan sampai Februari. Dikaitkan dengan pengalaman tahun lalu misalnya Pak Yanuar, ini kan intensitasnya sekian dan Bapak sudah mempunyai data ini sekian berapa milimeter, itu bisa jadi indikasi juga dong. Karena memang kalau hujan 20 mm saja dalam 1 jam di wilayah Jakarta itu sudah terjadi genangan. Kira-kira ke depannya gimana Pak? Curah hujan seperti itu sangat dimungkinkan besar sekali peluangnya di wilayah Jakarta dan di wilayah Jakarta khususnya di bulan Januari dan Februari karena puncak musim hujan kita memang di Januari dan Februari. Tapi memang kebetulan tahun ini ada fenomena yang namanya El Nino itu sendiri. El Nino. Nah, El Nino masih berlangsung sampai? El Nino masih tetap berlangsung, kita perkirakan sampai dengan bulan Maret. Bulan Maret. Ya. Tapi memang salah satu pembentuk hujan di Indonesia itu bukan hanya El Nino atau pengurangan itu bukan hanya El Nino. Kita masih punya namanya monsun begitu. Nah, monsun ini yang di Desember, Januari, Februari bekerja untuk menjadikan Indonesia itu menjadi hujan. Monsun gitu. Asia Australia kan sebetulnya kan? Kita sudah masuk akan musim monsun dari Asia. Artinya memang membawa banyak massa uap air dari wilayah dari Siberia kemudian menuju ke wilayah Indonesia. Nah, itulah yang istilahnya membuat adem di wilayah yang tadinya kering seperti kemarin ini. Kita sempat curah hujan 0 sama sekali di 2 bulan di Agustus, kemudian di Juli Agustus begitu. Nah, itu yang membuat kita sangat kering di beberapa tempat di wilayah Indonesia, bukan hanya di Jakarta ya, di wilayah Nusa Tenggara, kemudian di wilayah Jawa Timur begitu. Itu sangat kering. Bahkan di beberapa tempat di wilayah Sumatera terjadi kebakaran hutan akibat terjadinya El Nino yang sangat kering tersebut begitu. Walaupun memang pemicu kebakaran hutan itu tidak El Nino. Iya, karena memang masih ada faktor yang lainnya seperti faktor manusia begitu. Nah, gini Pak Yanuar, ini yang terjadi mendung, tapi kok suhunya panas? Ya, memang kalau untuk namanya hujan gitu, apalagi awan begitu. Kalau memang dia tidak terjadi, biasanya terjadi puncak awan itu peningkatannya di jam 10 pagi sampai dengan menjelang sore hari. Nah, pada saat ini tidak terjadi hujan, artinya insolasi matahari yang sudah masuk ke wilayah permukaan kita itu tidak bisa balik lagi ke atmosfer pada saat malam hari. Artinya dia akan terjadi penumpukan radiasi matahari yang dibalikan lagi dari awan kemudian ke bawah lagi. Nah, ini yang menyebabkan di malam hari masih terjadi panas. Betul. Jadi hujan yang tidak jadi akibat dari radiasi matahari yang harusnya kembali ke atmosfer itu tidak bisa balik karena adanya awan yang sangat banyak pada saat malam hari itu. Gitu. Nah ini ada beberapa masyarakat ini bertanya-tanya, hujan ini hujan buatan atau hujan benar nih Pak? Kalau untuk hujan untuk Desember, Januari, Februari itu sudah alami. Alami. Ya. Kalau yang sekarang ini? Alami. Alami. Ya, kita klaim ini alami. Belum tidak hujan buatan. Memang ada beberapa upaya hujan buatan dilakukan oleh pihak BPPT, kemudian bekerjasama juga dengan BPBD dan BMKG begitu di beberapa titik seperti di Kalimantan, kemudian di Palembang. Beberapa waktu juga pernah di tahun lalu itu pernah dilaksanakan mengusir hujan begitu. Artinya hujannya jangan sampai masuk Jakarta. Jadi modifikasi cuaca untuk bagaimana mengurangi banjir di Jakarta, walaupun kenyataannya di Januari 2015 wilayah utara itu curah hujan rekor tertinggi 360 mm di wilayah Tanjung Priuk terukur di sana begitu. Sehingga wajar kalau banjir gitu ya? Ya, di wilayah utara tahun lalu memang sangat parah sekali banjirnya begitu. Oke, Pak Bambang, ini konsentrasi sekarang kemana nih Pak kalau misalnya ada fenomena seperti ini ke wilayahnya? Kami secara kami berkoordinasi terus dengan BMKG dan juga dengan meteorologi ITB gitu ya. Kami mengumpulkan data-data, informasi bagaimana peluangnya untuk kemudian kita dari data-data tersebut kita bisa memiliki perkiraan kira-kira puncaknya pada bulan apa. Pada bulan apa? Dari situ kami bersama-sama dengan instansi terkait di internal Pemda yang kita sebut SKPD terkait, kemudian dengan unsur masyarakat, dengan stakeholder, baik unit usaha, baik NGO dan lain sebagainya, kami bersama-sama menyusun rencana kontingensi. Kalau sampai itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Nah,
Itu yang saat ini sedang kita susun bersama, gitu ya. Namun sebelum itu kita pastikan dulu, ini kira-kira akan jatuhnya kapan? Peluangnya kita untuk kerja di hujan lebat seperti apa? Nah itu yang masih terus kita kaji bersama-sama. Oke, jadi ini stakeholdernya salah satunya dengan BMKG itu sendiri ya, jadi bisa mendapatkan informasi. Tadi kan kita sudah bicara banyak Pak, saya masih tertarik dengan apa yang dilakukan kinerja dari pihak BPBD maupun pemerintah setempat. Artinya yang harus awas itu tidak hanya masyarakat, tapi juga dari pihak terkait juga yang memang harus awas. Salah satunya adalah tadi pencopotan lurah dan lain sebagainya. Itu menarik sekali menurut saya gitu kan. Ini sudah berapa Pak ini copot itu sebetulnya? Ya kalau pencopotan sih itu dinamika di pemerintah daerah. Tapi gitu kan ya. ada yang dicopotkan Pak ya? Pasti. Beberapa hari belakangan ini ya seperti itu ya. Kasusnya kenapa sih Pak? Ya macam-macam gitu ya, berkinerja buruk gitu, mendapat pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Kinerja buruk seperti apa? Males atau misalnya menindaklanjuti laporan dengan lambat gitu, atau sengaja memperlambat gitu ya. sengaja memperlambat? Ya, atau ada orang-orang yang lebih cakap gitu ya, lebih cakap, performanya kalah. Nah, Malah dia naik ya iya, seharusnya gitu ya? maka itu istilahnya kesalip lah gitu ya. Oke. Karena memang gubernur kita Pak Ahok ini ingin kinerja kita lebih kencang lagi gitu ya, sehingga pelayanan masyarakat ini lebih maksimal. Oke, kenceng dan galak gitu Pak ya. Ini menarik Pak. Mungkin Pak Bambang bisa share lagi Pak ke kita semua ini. Artinya tadi kan ada layanan masyarakat. Mau kirim foto, Instagram apa semuanya silakan saja seperti itu Pak ya. Betul sekali. Sudah banyak yang kirim Pak? Banyak. Itu perharinya bisa ratusan ribuan. Langsung ditindaklanjuti atau tahan dulu nih? Langsung, karena kita punya key performance index dari kami semua, itu di laporan. Begitu ada laporan masyarakat, argo kita naik. Oh gitu. Oh ada 1 laporan, 2 laporan, 3 laporan. Lalu ada tindak lanjut. Diproses nggak? Kalau tidak diproses, maka yang tadinya laporan ini menjadi minus. Kalau diproses ya 0 lagi gitu. 0 lagi gitu kan. Kalau selesai, maka plus. Ketika kita nilainya plus, maka kita memiliki performa yang baik gitu ya. Selama ini mana Pak yang jadi fokus yang dikerjakan oleh pihak BPBD, pemerintah setempat untuk bisa ini banjir nih sebentar lagi nih, apa yang fokus di mana dulu Pak? Yang pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu fokus kepada upaya struktural. Struktural. Ya, struktural dengan normalisasi gitu kan, baik saluran maupun waduk, pembuatan seed pile, ditinggikan tanggul-tanggul baik di laut maupun di daerah kali. Udah dikerjakan semuanya Pak? Sedang dikerjakan, beberapa sudah selesai, beberapa masih proses gitu ya. Dan juga upaya pembukaan polder-polder baru, waduk-waduk baru misalnya gitu ya. Di mana misalnya Pak? Ada di beberapa seperti Cilangkap. Gitu kan. Sudah ada itu? Sudah ada. Okay. Pelebaran-pelebaran seperti Ria Rio, waduk fluid gitu ya, banyak sekali. Nah, di sisi yang lain kita juga secara paralel melaksanakan upaya-upaya non-struktural. Misalnya? Misalnya kita mempersiapkan seluruh logistik gitu ya. Kemudian mempersiapkan early warning system. Early warning. Ketika nanti akan terjadi banjir, maka early warning apa yang akan kita siapkan untuk masyarakat untuk evakuasi. Sudah ada nggak Pak? Iya, ada tentu saja. Kayaknya kita nggak dengar nih kalau misalnya ada early warningnya di mana nih? Kita juga nggak tahu nih. Biasanya itu di daerah-daerah yang berbatasan dengan sungai, gitu ya. Jadi kalau Bapak tinggal di daerah sekitaran sungai-sungai, 13 sungai, ada Kali Angke, ada Krukut, ada Ciliwung dan lain sebagainya. Itu ketika sungai itu naik, itu akan diinformasikan melalui LBA namanya, Location Based Advertisement. Itu melalui jaringan telkom seluler gitu ya. Itu informasi maksudnya hanya ke Bapak aja atau ke kita juga? Informasi ke warga. Oh gitu. Jadi setiap pengiriman ada kuota 2 juta nomor. Oh 2 juta nomor. 2 juta nomor. Gitu. Langsung terdeteksi lewat misalnya gadget yang kita pegang gitu ya? Kalau dia masuk pada daerah-daerah rawan. Kalau tidak nggak dikirim. Mungkin alhamdulillah mungkin tempat Bapak aman. Jadi tidak dikirim gitu ya. Tidak mendapatkan informasi itu. Tapi ketika pada saat air akan masuk kemudian Bapak melewati sungai, biasanya pasti dapat. Gitu ya. Durasinya berapa lama sih Pak sampai kita bisa terima pemberitahuan itu? Itu biasanya 3 jam. 3 jam sebelumnya berarti? 3 jam ketika kita masukkan perintah kepada BTS untuk kirim, itu dikasih waktu 3 jam. BTS-nya jangan terlambat dong Pak ya gitu ya. Nanti kita nggak bisa siap-siap lagi antisipasi. Kalau Bapak handphonenya hidup, mestinya masuk. Oh artinya ini teknologi ya sekarang ya dimanfaatkan itu Pak ya. Fasilitas kerjasama dengan Telkom. Tahun lalu
dimanfaatkan nggak Pak? Belum ya? Dimanfaatkan tahun lalu, maka itu menurun namanya meninggalnya menurun. Oke, sekarang Pak Bambang nih, apa seharusnya yang kita bisa lakukan Pak dari masyarakat itu sendiri untuk ya kita nggak menginginkan adanya banjir Pak, tapi artinya yang namanya usaha preventif kan masyarakat harus tahu gitu ya apa yang harus lakukan dulu gitu Pak. Iya, yang pertama kami secara terus-menerus gitu ya menghimbau supaya masyarakat melibatkan diri dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Kami ada di Jakarta ada 125 kelurahan rawan banjir. 70 diantaranya kami sudah melakukan rencana kontingensi di kelurahan bersama warga. 125, 70 udah dilakukan. Okay. Nah dari 70 itu warga diminta turut aktif. Contohnya ibu-ibu yang berada tinggal pada daerah yang aman harus membantu menyiapkan dapur umum untuk warga yang terkena banjir. Gitu ya. Begitu juga bapak-bapak dan kaum mudanya yang daerah aman membantu evakuasi. Ya, jadi ada saling membantu untuk kesetiakawanan secara lingkungan. Di sisi yang lain kami juga akan memfokuskan pada daerah-daerah yang banjir tadi, mendekatkan logistik di sana, kemudian mendekatkan peralatan di sana. Namun kita juga berharap warga siap karena kami tidak tahu ketika banjir nanti boleh jadi banyak jalanan yang terputus karena memang banjirnya tinggi, kita tidak bisa akses, sehingga warga bisa lebih mandiri gitu ya dalam mempersiapkan diri menghadapi banjir. Iya, saya dengar kayaknya perahu karet kayaknya kurang Pak ya. Tapi sebelum dijawab kita akan break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita, kami berbicara tentang siapkah kita menghadapi bencana banjir. Untuk Anda yang akan berpartisipasi masih ada waktu, silakan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Tema yang kami angkat kali ini tentang siapkah kita menghadapi bencana banjir. Saya ke Pak Yanuar lagi nih, sebenarnya masih banyak dari Pak Bambang nih ya, artinya bagaimana kita bisa antisipasi apabila memang terjadi banjir. Pak Yanuar, ini cuaca-cuaca yang seperti ini sebetulnya kita bisa merasakan ini artinya kontinu nggak Pak tiap hari ini Pak, hujan-hujan yang udah mulai saat ini? Ya memang indikasi musim hujan di November awal ini sudah kelihatan. Artinya curah hujan batas kita untuk musim hujan itu kan 50 mm dalam 10 hari. Yeah. Artinya sudah di beberapa tempat sudah tercapai 50 mm dalam waktu 10 hari. Kalau memang nanti di pertengahan November tercapai lagi 50 mm dalam waktu 10 hari, maka sudah kita nyatakan musim hujan sudah masuk ya, mulai awal November ini. Artinya kalau sudah masuk musim hujan, kita harapkan fenomena-fenomena hujan yang sangat lebat dalam waktu singkat itu sudah mulai berkurang, begitu. Tetapi memang yang perlu kita waspadai adalah di November pertengahan dan November akhir ini ada kemungkinan curah hujan itu dengan probabilitas yang sangat tinggi itu di atas 100 mm dalam 10 hari. 10 hari? Iya, artinya dalam 10 hari itu ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai, jangan sampai itu jatuh di satu hari saja begitu. Kalau memang itu terdistribusi dengan baik, kita harapkan ini nggak terjadi. Tapi memang wilayah yang tercakup itu hanya di wilayah selatan, artinya di wilayah Jawa Barat sampai dengan Jakarta Selatan bagian selatan. Artinya untuk wilayah Jakarta bagian tengah kemudian utara itu curah hujan belum sampai sebesar itu. Jadi memang sampai dengan pertengahan Desember yang kita prediksikan curah hujan meningkat di wilayah Bogor dan sekitarnya. Nah inilah yang menurut Tiawasari mungkin dari BPBD pada saat hujan di sana intens pasti siaga di Bendung Katulampa biasanya saya juga udah terima tuh. Karena kita juga punya satu alat pengukur curah hujan di Bendung Katulampa itu. Ada, ya? Dan mereka mengirimkan tiap hari datanya. Dan memang kita juga ada 24 titik pos pengamatan curah hujan di wilayah Jakarta yang tersebar di Manggarai, kemudian di Karet. Sekarang siaganya berapa Pak? Katulampa? Kalau sekarang masih aman. Iya, kemarin beberapa waktu kemarin gitu. Nanya nggak apa-apa Pak ya. Iya. Baik, kita akan break dulu, sudah ada penelpon. Halo, seputar kita. Iya, halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana Bu? Ratna di Jakarta. Ibu Ratna di Jakarta, baik. Terima kasih sudah berpartisipasi lewat acara ini. Apa yang mau disampaikan, silakan Bu.
Gini Pak, kan kalau musim hujan itu suka ada angin puting beliung ya. Terus saya sebagai pengguna jalan pakai kendaraan gitu, ngeri juga kadang-kadang Pak kalau ada tiba-tiba pohon tumbang. Nah itu gimana ya Pak ya? Oke, itu saja pertanyaan Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu, langsung dijawab. Pak Yanuar dengan Pak Bambang nih dua-duanya nih. Pohon tumbang dan lain sebagainya, wah menakutkan. Bagaimana Pak Yanuar ini? Angin, petir juga seperti itu? Ya, memang yang dikhawatirkan dari angin kencang dari awan yang terjadi di musim peralihan ini memang menyebabkan pohon tumbang. Memang beberapa waktu lalu saya lihat sudah dirapikan oleh pihak Taman Kota, begitu saya lihat sudah dipotongin pohon yang sudah tua begitu kan. Nah, itu memang perlu diwaspadai juga memang kalau yang masih ada begitu untuk dilakukan pembersihan, artinya jangan sampai pohon-pohon yang masih rentan itu bisa terjadi karena memang di musim peralihan ini sangat-sangat dimungkinkan terjadi ya seperti kemarin itu. Dinas pohon Pertamanan juga seperti itu ya. Ya, tapi petir gimana Pak? Ya, memang selalu kondisi alaminya seperti itu. Pada saat awan cumulonimbus tadi itu, misalnya gitu, enggak? Ya, El Nino malah mengurangi dampak curah hujan. Iya, tapi memang karena udah wayahnya monsunnya masuk. Monsunnya yang masuk. Ya, monsunnya sudah kuat begitu. El Nino-nya agak ngalah dulu. Begitu. Jadi kita tetap waspada terhadap petir juga dong Pak? Ya, petir, kemudian angin kencang, kemudian hujan dengan durasi yang sangat pendek itu masih dimungkinkan sampai dengan bulan akhir November ini dimungkinkan terjadi. Kita harapkan di pertengahan November sudah masuk onset musim hujannya, artinya durasi-durasi yang seperti itu sudah tidak terjadi, artinya hujan itu nanti akan mungkin merata dari pagi sampai sore, tapi dengan durasi yang sedang-sedang saja, artinya curah hujan terpenuhi sebanyak 100 mm, tetapi distribusinya terdistribusi dengan baik, tidak dalam durasi yang sangat pendek begitu. Itu yang kita waspadai. Baik, Pak Bambang gimana Pak? Ini masyarakat juga khawatir Pak, puting beliung, kemudian juga pohon tumbang dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apa lurahnya harus copot lagi. Bagaimana Pak Bambang? Iya, memang ketika kami mendapat peringatan bahwa kita masuk pancaroba, biasanya musim-musim pancaroba itu musim angin kencang gitu ya. Kami selalu melakukan upaya perawatan pohon-pohon yang khususnya pohon-pohon yang dimiliki oleh Pemda gitu ya. Oke, tapi sebelum Pemda lanjut Pak, sudah ada penelpon Pak. Nanti kita lanjutkan lagi. Halo seputar kita. Halo. Halo. Halo seputar kita. Iya, rupanya putus Pak. Gimana Pak? Iya, biasanya mendekati musim pancaroba kita lakukan perawatan memangkas pohon gitu ya, kemudian agar aman gitu ya. Dan kami juga menghimbau gitu pada warga ketika musim pancaroba ini pada khususnya dan pada umum pada musim hujan untuk tidak berlindung di bawah pohon gitu ya. Jadi berlindung pada tempat-tempat yang aman, tapi juga bukan di kolong jembatan gitu ya. Tidak di bawah flyover karena mengganggu lalu lintas gitu ya. Riskan kan nanti petir apa semuanya juga itu Pak ya? Iya, cari tempat aman di halte misalnya atau di bawah-bawah bangunan gitu. Tapi tidak di bawah pohon karena itu rawan terjadi ketimpahan dahan yang patah atau bahkan mungkin pohon yang tumbang. Dan ketika warga juga di depan rumahnya mungkin ada pohon yang cukup tinggi gitu ya, bisa menyampaikan permintaannya melalui nomor telepon 021 164 gitu ya. 164 itu nomor emergensi untuk berbagai kebutuhan terkait kebencanaan. Kita menyiapkan nomor tersebut ketika warga menghubungi, sampaikannya bahwa kami minta dipotong gitu kan, agar aman gitu ya, jangan sampai pohonnya rubuh masuk rumah gitu. Repot lagi. Baik, kita sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo. Halo ya Pak. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Saya dengan Foni. Iya, baik. Silakan Bu, apa yang mau disampaikan langsung saja. Silakan Bu. Saya mau bertanya Pak, bendungan di Ciawi itu apa jadi Pak? Bendungan di Ciawi. Ciawi Gimana Pak? Iya. Bogor itu Pak. Iya, betul. Itu saja pertanyaannya Bu. Iya sih, soalnya rumah saya. Iya, makasih ya Pak. Makasih Pak. Oh gitu ya, baik. Terima kasih Bu. Ini bendungan. Saya sebenarnya mau nanya banyak bendungan ini yang jadi di mana aja sih gitu kan? Bagaimana Pak? Iya, bendungan Ciawi itu sedang diupayakan untuk dibuat rencananya dan untuk dibangun gitu ya. Masih rencana nih Pak? Iya, artinya sudah mendekati. Letakkan batu pertama gitulah. Karena proses pembebasannya juga belum dilakukan. Agak sulit ya. Dan itu masih
masih kita kaji untuk kemudian dilaksanakan dalam waktu dekat tentunya, karena itu menjadi penting untuk mengurangi beban Sungai Ciliwung gitu ya. Jadi kalau memang daerah upstream atau daerah aliran sungai yang Ciliwung itu cukup luas, dan untuk itu kita butuh tempat transit gitu ya, supaya air itu tidak langsung menggelontor masuk ke Ciliwung dan membanjiri Jakarta, tapi keluar pelan-pelan, kita tampung dulu. Dan itu dan itu akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat kebetulan dari Kementerian PUPR. Oh ini, tapi artinya memang beberapa usaha preventif sudah dilakukan ya pihak pemerintah itu sendiri, Pak. Pak, bendungan-bendungan ini kalau dibilang mungkin Katulampa ini jadi barometer juga ya masyarakat kita, apalagi khususnya Jakarta gitu kan. Kalau udah hujan, berapa? Siaga berapa? Wah, jadi barometer seperti itu. Betul. Nah ini artinya kan jadi perhatian dari pihak Bapak juga dong, dan juga pemerintah setempat untuk bisa kita masyarakatnya yang tenang-tenang aja deh, iya kan. Sebetulnya apa sih menurut Bapak yang bisa meyakinkan masyarakat untuk oke, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir, gimana Pak? Iya, memang ini Jakarta ini cukup kompleks ya gitu ya. Salah satu permasalahan banjir Jakarta, sebetulnya banjir disebabkan 3, jadi mulai dari hulu, hujan lokal dan laut. Khusus mengenai yang dari hulu ini gitu ya, salah satunya adalah Katulampa tadi gitu ya, Ciliwung, Katulampa dan Depok menjadi indikator kita ketika dia itu naik. Harapan kita di Jakarta kan sudah dibangun beberapa waduk-waduk baru gitu ya, dan juga sedang dibangun sodetan untuk mengurangi beban Ciliwung gitu ya ke arah banjir Kanal Barat sodetannya. Nggak diprotes lagi Pak ya? Beberapa sih masih ada proses pembebasan, tapi saluran sudah. Dengan adanya pembangunan itu diharapkan tidak lagi terjadi banjir. Ya, itu yang kita harapkan Pak ya. Betul, baik, nggak terasa waktu kita sudah mau habis ya. Artinya saya mungkin sedikit saja Pak, ini tentang bencana yang baru terjadi. Ini Pak Yano sudah mendapatkan informasinya Pak tentang bencana gempa di Bantul Jogja Pak. Ya, memang pada jam 18:30 tadi sore itu memang tercatat gempa di wilayah selatan Bantul, 120 km di selatannya Bantul begitu, di wilayah laut, di wilayah zona subduksi itu di wilayah selatan sebesar 5,6 skala Richter. Potensi tsunami? Tidak berpotensi tsunami. Tidak ya? Ya karena memang intensitasnya masih di bawah 7 skala Richter, artinya masih tidak berpotensi tsunami. Kategorinya seperti itu. Kategorinya seperti itu. Oke, baik. Pak Yanuar dan juga Pak Bambang, terima kasih Pak. Sebetulnya masih banyak hal yang kita akan bicarakan terkait dengan hal ini, tapi tentu saya kelihatannya nanti memasuki Desember kita harus ngomong lagi nih Pak ya, tentang usaha apa yang harus dilakukan warga agar kalau misalnya sudah ada indikasi banjir kita harus waspadanya seperti apa gitu. Baik Pak Bambang, terima kasih. Pak Yanuar, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, hingga di sini kami hadir menemani Anda melalui dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang siapkah kita menghadapi bencana banjir. Tentu berbagai hal yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan dapat menjadi perhatian kita. Kita juga peduli terhadap usaha preventif apa yang harus kita lakukan apabila terjadi hal ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi dalam dialog seputar kita berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.